47 tahun Radio Kota Batik bertransformasi menuju konvergensi media. Kembali kita lanjutkan lagi dan seperti biasa untuk agenda kita setiap Jumat malam di mana Osa Islam, obrolan seputar agama Islam kembali menjumpai Anda. Masih bersama dengan saya Ozi dan malam hari ini kita sudah kehadiran kawan dari kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bapak ya? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Kita baru pertama kali ini berjumpa. Iya, perdana ini Pak. Perdana. Iya. Siap. Nah malam hari ini selama 1 jam ke depan ya kurang lebihnya Pak Yusuf, Ya. kita akan ngobrol seputar agama Islam dan tema yang akan kita bahas malam hari ini apa nih Pak Yusuf? Ya, beragama di ruang digital Pak. Beragama di ruang digital. Iya. Nah ini apa ini maksudnya Pak Yusuf? Ini menghadapi tantangan zaman ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa revolusi industri itu sudah menjalar ke semua lini, termasuk Iya. salah satunya adalah di agama. Nah, bagaimana cara kita beragama di masa semacam seperti ini, lebih-lebih dalam era pandemi seperti Betul. ini, kita menyikapi agama sebagai apa? Itu yang nanti kita akan obrolkan selama mungkin 1 jam ini. Baik, beragama di ruang digital Iya. begitu ya. Dan untuk malam hari ini kawan kita juga menyiarkan langsung di live streaming melalui halaman Facebook RKB Official. Jadi silakan kawan-kawan bisa bergabung, berikan komentar Anda di situ juga atau juga bisa bertanya dengan Pak Yusuf untuk malam hari ini baik melalui 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 42912. Baik Pak Yusuf, kita akan mulai saja untuk obrolan kita malam hari ini di mana beragama di ruang digital. Sebenarnya sesulit apa sih Pak untuk bisa apa ya istilahnya yang menggabungkan antara dunia digitalisasi ini dengan agama yang harus kita jalankan seperti ini Pak Yusuf, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak siapa ini ya? Ozi. Ozi ya, selaku host Iya. pada acara malam hari ini. Mm-mm. Tema yang saya ingin paparkan pada malam hari ini adalah beragama di ruang digital. Mengapa saya terbesit punya gagasan tema seperti ini? Karena yang pertama adalah kita tidak bisa lepas dari semuanya itu IoT, Pak. Iya. Internet of Thinking. Internet of thinking. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita beragama. Nah, kita tidak bisa dipungkiri pula kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap kita, tata cara kita dalam beragama. Kita menyikapi agama sebenarnya agama itu sebagai penenang pada waktu hari ini. Karena di tengah-tengah zaman pada waktu ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung landai, ini agama sebagai penenang, peneduh, bukan sebagai pengeruh. Nah, banyak di media sosial, kita tidak bisa pungkiri pula media sosial penggiringan opini, begitu pula narasi-narasi yang cenderung provokatif. Iya. Dan kita tidak bisa melihat ini sumbernya dari mana, orientasinya, arahnya kemana, ini sumbernya bersumber dari mana. Nah, itu harus kita buktikan melalui digitalisasi dalam beragama. Iya. Nah, maka dari itu saya terbesit pada waktu itu ketika kuliah, saring sebelum sharing, Pak. Saring sebelum sharing. Ya, itu quote pada malam hari ini tuh seperti itu. Saring sebelum sharing. Hanya gara-gara telunjuk kita, jempol kita itu. Terkadang kita belum selesai membaca, kita sudah membagikan. Yeah. Dan itu berantai. Lah, itu yang menjadikan problem tersendiri. Padahal apa yang ada dalam tekstual itu yang kita bagikan belum tentu kebenarannya. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal banyak sumber-sumber lain yang otentik tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan Al-Quran satu, yang kedua ada As-Sunnah, ya, ketiga ada ijma, ada qiyas dari berbagai macam ulama. Nah, 4 yang menjadi sumber referensi ini kita jadikan sebagai dasar dalam pengambilan hukum. Terkadang tetapi kebanyakan sekarang kan orang itu corak pikirannya itu cenderung praktis, Iya. ya, instan. Instan, betul. Ya, kembali ke tadi IoT, Internet of Thinking. Ya, kita tinggal ketik taktuk
semua ada. Ya. Lah, belum tahu bahwa apa yang kita akses itu apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu yang jadi masalah, Bapak. Jadi mungkin bisa dibilang peran agama ini sebagai apa ya istilahnya penyaring dulu Iya, gitu controlling. ya. Controlling ya. Iya. Dan sebenarnya kalau kita bicara Internet of Thinking pada saat zaman seperti sekarang ini Iya. dan dengan gampangnya ya bisa dibilang dengan gampangnya masyarakat itu mencari informasi Iya, di betul. dunia digital semacam ini. Nah, lebih banyak mana sih Pak untuk peran digital ini dalam beragama? Apakah lebih banyak yang positifnya ataukah lebih bisa dibilang banyak mandorotnya seperti itu, Iya. Pak Yusuf? Kalau dibilang ada manfaatnya, ada madorotnya, semua pasti ada. Ibarat kita beli obat di apotek itu, mau beli racun ada, Iya. mau beli obat memang benar-benar khasiat juga ada. Aha. Nah, kita membutuhkan sebuah kontrol tersendiri, rujukan-rujukan yang terutama rujukan yang soheh, yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kita mencari syarat sahnya wudhu, ya, di sana itu banyak. Kita coba aja klik browsing, itu banyak sekali di sana. Nah, cuma nanti yang muncul itu sumbernya dari mana? Lah, kita yang harus kita matchkan, cocokkan dengan berbagai macam sumber referensi yang ada. Kalau kita belajar di pondok pesantren, tentunya ada berbagai macam sumber rujukan yang menjadi sumber rujukan utama. Baik itu dari Al-Quran, baik itu As-Sunnah maupun dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau kita sumber rujukannya cuma dari ya internet, itu yang jadi masalah. Ini sumbernya dari mana? Bahkan seorang anak kecil pun bisa membuat tulisan-tulisan Betul. yang bisa dipost melalui web. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, hadirnya agama di dalam era digitalisasi sekarang itu yang pertama adalah sebagai sebuah kontrol. Yang kedua sebagai penenang. Nah, ini yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah masyarakat kita ini terkadang informasi yang belum jelas kebenarannya, kefasihannya itu sudah kadung sudah menjalar di masyarakat. Sudah disebarluaskan. Itu dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, door to door, bahkan tiap majelis ya. Itu terkadang ada ya belum tentu sumber kebenarannya. Nah, ini patut kita cross check kevalitannya. Nah, dari berbagai sumber. Tentunya ada yang namanya informan. Informan kita bisa rujuk melalui tokoh masyarakat sekitar. Ada kiai, ada peran tokoh ulama, ada di sana mungkin ada umar atau lahar ini di dalam desa ada Pak Lurah. Yeah. Nah, itu saling sinkronkan untuk menjaga situasi kita beragama di era sekarang. Baik, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Yusuf dan kembali nanti kita akan membahas lagi untuk tema malam hari ini beragama di ruang digital, termasuk juga salah satu usaha untuk membentengi kita untuk bisa jangan sampai keliru dalam mencari informasi di dunia digital, yaitu sharing sebelum sharing tadi itu Pak. Betul. Baik, nanti kita akan kembali lagi saat lagi dan juga untuk Anda kawan masih bisa bergabung malam hari ini di 4244 Jumat ataupun juga SMS dan WA di 0855 4209112. Kembali lagi kita lanjutkan untuk Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Malam hari ini masih bersama dengan kawan-kawan dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Ada, saya panggilnya Mas Yusuf aja ya kali ya? Yusuf, ya. Daripada Pak Yusuf? Iya. Lebih familiar gitu. Lebih familiar. Sama Mas Yusuf nanti kita juga masih membahas tentang beragama di ruang digital Mas Yusuf ya. Iya. Dan kita masih siarkan juga untuk acara malam hari ini melalui live streaming Facebook RKB Official. Silakan bisa tinggalkan komentar Anda di situ ataupun juga SMS dan WA masih kami tunggu juga di 0855 4200912. Dan kita masih membahas juga beragama di ruang digital. Kalau yang seperti ini termasuk beragama di ruang digital nggak sih Pak? Kalau misalkan kita lagi ngobrolin soal agama Islam kayak gini terus kita siarkan langsung melalui Facebook atau YouTube seperti itu, bisa dibilang seperti itu Mas Yusuf? Iya. Sama Ini ya? salah satu syiar, Pak. Syiar itu tidak harus kita itu ya berkoar-koar melalui mimbar per mimbar. Di era sekarang kita banyak sekali platform, misalkan podcast. Betul. Ya, kita tidak bisa mengelak itu dari semuanya. Tinggal kontennya. Isinya itu tadi ya. Kontennya. Kita syiarkan konten itu dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan, dengan kajian-kajian yang menenangkan bagi masyarakat. Apalagi musim sekarang gitu kan. Masyarakat sudah
beban hidupnya ya sudah sangat berat. Iya, betul. Ya, agama ini sebagai solusi. Ya. Bagaimana agama hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi bagi mereka. Misalkan dengan adanya pandemi semacam ini, ya peran dari para alim ulama itu saling menguatkan melalui doa, ya, melalui zikir. Nah, itu salah satu syiar bagaimana kita beragama di era ya digital. Nah, itu kita siarkan melalui ya tadi seperti live streaming, Betul. ya, melalui YouTube channel, melalui kanal-kanal yang lain. Tentunya sudah familiar bagi kita. Dan Baik. itu bisa kita real time, kita akses dimanapun, anytime, anywhere, dimanapun lah. Betul. Dan bisa menjangkau semua kalangan. Tinggal kita ya kemas aja lah acaranya yang menarik, yang sedemikian rupa, meskipun dalam masa pandemi semua dibatasi, akan tetapi kontennya kita harus lebih ciamik. Iya, betul. Iya, Iya. betul. Biar tidak ketinggalan juga ya. Iya, betul. Baik, dan kembali lagi agama ini hadir sebagai controlling, sebagai penenang ataupun juga peneduh Iya. di saat pandemi seperti ini. Iya. Nah, apakah ini artinya menjadi tugas utama bagi istilahnya apa ya? Para alim ulama saja atau mungkin juga untuk semuanya ya agar bisa kontrol dan penenang ataupun juga peneduh lain sebagainya seperti itu. Iya. Yang menjadi kewajibannya ini apakah dari alim ulama saja atau seperti apa sih, Mas Yusuf? Ya, semuanya tentunya harus bersinergi. Mhm. Kenapa di dalam Al-Qur'an itu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Itu jelas bahwa Allah berfirman, yang pertama adalah taatilah Allah, yang kedua adalah taatilah Rasul, yang ketiga adalah taatilah ulil amri, yaitu pemerintah. Nah, kita harus menaati semua pemerintah. Lah, pemerintah itu di dalam pemerintah tentunya ada beberapa jajarannya. Seperti contoh yang paling basis, paling dasar adalah di tingkat desa atau kelurahan. Tentunya di sana ada perangkat desa, ada kelurahan, ada Babin Kamtibmas tentunya. Tentunya ada Pak Lurah. Di sana juga ada takmir musola maupun takmir masjid. Nah, semuanya itu harus sinkron. Sinergi. Gimana kita mengemas agama ini? Tentunya kalau agama hanya dibebankan pada ulama, tentunya tidak akan bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Mereka hanya bisa, ulama itu terbatas. Dalam satu kampung saja, dalam satu desa saja, kita bisa hitung ulama itu ada berapa. Bahkan fenomena sekarang, ketika pandemi semacam ini, banyak ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Regenerasinya kita sangat miris sekali. Belum siap istilahnya. Lah itu. Beda dengan TNI, beda dengan ABRI, beda dengan polisi. Gugur satu maka akan tumbuh 1000. Fenomena sekarang ketika ulama meninggal satu saja, kita regenerasi sangat sulit sekali. Iya. Ya, kita mencari kaderisasinya saja sangat sulit sekali. Karena itu tidak instan. Tidak bisa instan. Yang kedua adalah terkait dengan karisma. Nah, itu tidak bisa diwariskan. Betul. Gitu. Nah, itu agama di masa digitalisasi ini, yaitu kita harus siap, mau nggak mau siap, harus siap. Ketika kita melihat di jejaring sosial, di akun-akun sosmed yang lain, di pondok pesantren, ketika abah yainya meninggal, otomatis seorang anak atau gus dari anak tersebut mau nggak mau siap diorbitkan ke atas. Betul. Nah, itu kita harus bisa menyikapi semacam itu. Nah, Cuman itu, mungkin yang menjadi kendala karismatiknya mungkin akan berbeda ya itu dengan abahnya. itu. Baik. Kalau untuk tantangannya sendiri, Mas Yusuf, kalau kita bisa bandingkan di zaman sekarang dengan waktu sebelumnya ya, apalagi di saat pandemi seperti ini, lebih berat mana sih Mas Yusuf untuk ulama ini bisa istilahnya apa ya, menyebarluaskan agama ataupun juga tetap mempertahankan agama yang seperti ini, tetap harus jangan sampai hilang dan lain sebagainya. Yang bagaimana Mas Yusuf? Kalau kita bisa minjam istilah itu, ulama-ulama yang karismatik, ulama-ulama tua, orang tua kita itu bilang memegang agama pada masa era revolusi industri itu seperti kita memegang bara api yang panas. Lah ini kita lepaskan, agama itu berarti lepas. Kita genggam berarti agama itu panas. Lah ini kita harus bisa menyikapinya, yang harus kita tentunya berbagai macam istilahnya harus semua itu
sinergi. Mm-mm. Bagaimana sih agama itu kita bisa menjadi peneduh tadi ya. Mm-mm. Lebih-lebih di masa sekarang itu. Tadi Mas Ozi bilang di masa sekarang tentunya ada kesulitannya tersendiri dengan masa yang dulu. Lebih-lebih dengan adanya pandemi seperti ini. Betul. Tentu beban tersendiri, ada tanggung jawab tersendiri bagi kalangan ulama itu sendiri ya. Baik. Iya, dan nanti kita akan lanjut kembali Mas Yusuf untuk kebersamaan kita. Masih ada beberapa menit juga untuk kawan-kawan bisa bergabung, dan pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Baik, masih di acara Osa Islam, obrolan seputar agama Islam, kawan. Masih bersama dengan Mas Yusuf juga dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Malam hari ini masih ada beberapa menit lagi Mas Yusuf ya, untuk kita bahas tema malam hari ini, beragama di ruang digital. Ini kalau saya tanya secara pribadi ke Mas Yusuf, sebenarnya lebih milih mana nih, belajar agama di era digital yang serba digampangkan seperti ini, atau pada zaman-zaman mudanya Mas Yusuf dulu mungkin? Sebenarnya saya masih muda. Oh, masih muda ya. Berarti zaman masa kecilnya Mas Yusuf. Tentunya ada karakteristik tersendiri ya, Pak. Di era sekarang kita semua open minded semua ya. Semua kita bisa akses semuanya bahkan tanpa sepeser pun. Ya. Semua open. Kalau dulu mungkin era mudanya Bapak Ozi bisa jadi itu ya. Ketika harus menulis referensi, menulis saduran buku, menulis jurnal, menulis artikel, tentunya harus punya sumber referensi. Betul. Sumber referensi pada waktu itu kita nggak bisa browsing. Betul. Ya. Bahkan mencari kitabnya saja itu masih bingung pada waktu itu. Alhasil kita harus kalang kabut ke sana kemari, naik bus satu ke bus yang lain, ke perpustakaan yang lain ya. Untuk mencari sumber referensi yang kita inginkan. Nah, itu yang menjadi asiknya pada waktu dulu itu seperti itu. Benar-benar kita itu ada jerih payahnya. Perjuangannya seperti itu ya. Perjuangannya luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi pada waktu sekarang, dengan dimanjakannya semua, kita mau menulis apapun, mau merujuk kitab apapun, semuanya ada. Contoh saja di kalangan pondok pesantren tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya Maktabah Syamilah itu. Apa itu? Ya, kumpulan semua kitab-kitab Turot ya, kitab-kitab kuning itu semuanya termaktub di dalam Maktabah Syamilah. Kita tinggal install di laptop kita, di HP kita tinggal cari referensi yang akan kita rujuk. Semuanya ada. Ibarat kita itu prasmanan itu kita tinggal mau ambil yang mana. Nah itu. Jadi kalau ditanya enakan mana antara zaman dulu dengan zaman sekarang, tentunya punya kesan tersendiri bagi saya. Bagi saya dulu ketika belajar tentunya sumber referensi yang otentik yang kita bisa dapatkan melalui buku itu jauh lebih kerasa, Pak. Karena apa? Itu benar-benar ada perjuangannya. Yang kedua adalah kita bisa melihat secara detail buku ini tebalnya sekian, ya. Covernya seperti ini. Beda dengan sekarang. Kita dimanjakan dengan PDF. Betul. Semuanya PDF, digilip, semua ada di dalam library, digilip itu semua sudah ada. Nah, itu kita tidak bisa melihat ini penampakannya seperti apa, print outnya seperti apa, buku babonnya seperti apa. Itu mungkin menjadi kesan tersendiri ya. Kalau kita ditanya pembanding zaman dahulu dengan sekarang, tentunya punya cita rasa tersendiri. Betul. Plus minus masing-masing ada lah ya. Betul. Dan semuanya sekarang lebih banyak digital. Digital. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi untuk penerimaan dari siswa ataupun juga santri-santri yang sekarang ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin sangat-sangat membantu sekali begitu ya. Iya, betul. Untuk digitalisasi yang seperti ini. Nah, kembali lagi Mas Yusuf, di mana untuk beragama di ruang digital ini plus minusnya juga ada, dan seperti halnya tadi, semua buku, semua kitab sudah dibikin dalam bentuk digital ya, PDF ataupun juga melalui Digilip ataupun juga tadi Maktabah Syamilah tadi ya. Nah, apa ya kalau misalkan saya tanya lagi, untuk kekurangannya pasti ada juga begitu. Jelas. Baik. Nah, yang terakhir ini, mumpung kita masih ada beberapa menit lagi, Mas Yusuf, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi untuk beragama di ruang digital malam hari ini, silakan Mas Yusuf.
Mungkin untuk tambahan ya, beragama di zaman sekarang tentunya kita harus punya pegangan yang kuat ya. Yang jelas semua rujukan, semua sumber harus kita istilahnya kontrol dulu ya. Tentunya kita harus bisa membaca secara utuh, entah itu berupa pesan berantai, entah itu berupa ayat, entah itu berupa artikel. Banyak sekali fenomena sekarang cenderung bermunculan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, cenderung mengeruhkan di dunia sosial media, yang itu mengatasnamakan agama. Cenderung ada oknum yang ingin memecah belah, ya, entah itu rasis, entah itu agama dan lain sebagainya. Tentunya hal itu bisa kita antisipasi sejak dini melalui keluarga terutama. Keluarga jelas, keluarga merupakan madrasah yang paling utama, madrasah bagi kita. Di tingkat basis ya, tingkat dasar di keluarga tentunya. Ajaklah keluarga kita untuk ya mendalami agama secara utuh, secara kafah melalui ayah ibu kalau dari tingkat keluarga. Di tingkat masyarakat kita bisa merujuk kepada tokoh masyarakat kita, tentunya mereka sudah mumpuni. Ustadz ngaji itu jauh cenderung lebih mumpuni, Bapak. Yang mengajarkan kita alif, ba, ta, sa itu jauh lebih mumpuni. Yang mengajarkan kita sholat ya secara real, secara langsung dengan kita. Karena ada istilahnya dalam agama itu adalah talaki. Kita itu bertemu, bertatap muka. Beda dengan sekarang yang semua dimanjakan dengan adanya Zoom online. Ya online ataupun Google Meeting dan lain sebagainya. Tentu cita rasanya akan berbeda karena tidak ada keterikatan ya, ikatan batin antara guru dengan itu santri. Itu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Yusuf sudah berkenan hadir malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Insya Allah. Dan saya ucapkan juga matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita malam hari ini di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam edisi hari Jumat 6 Agustus 2021. Informasi lain kembali nanti bisa Anda ikuti di perjalanan Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif.